dengan kabel pasa itu apa? Ya, kabel pasa atau dikenal juga dengan pasa adalah bagian dari instalasi yang mengandung tegangan atau kabel yang mengandung tegangan. Ya, biasanya dilambangkan kalau arus bolak-balik itu adalah seperti ini. Lihat, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini ya, yang saya center ini kelihatan kan? Ini? Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Ini lambang daripada arus bolak-balik, ya kan? Sering menggunakan warna kabelnya itu ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam. Ya. Nah, lihat pada gambarnya ini. Kalau misalnya pasa R warna merah, baru warna hitam warna pasa S, baru pasa T-nya warna kuning. Ini adalah 3 pasa ya. 3 pasa, tegangannya 380 volt. Yang biru, nih N ya. Yang biru ini adalah untuk netral. Ya. Ya. Yang di bawah sekali ground, ini biasanya warna kuning hijau. Ya. Warna kuning hijau digabung, ya. Jadi Bisa gitu. nah, Siapa itu? Seterusnya ini kalau 3 pasa. Sekarang kalau dikatakan 1 pasa, ini lihat sebelah kanan, dikatakan 1 pasa, di mana R dengan N itu adalah 1. 1 dalam artinya 1 pasang ya. Ya, Pak. Nah, itu namanya 1 pasa. Yang di bawah lagi S dengan N. Ini 1 pasang atau 1 pasa. Yang di bawah lagi adalah T dengan N. Ya. Inilah yang dikatakan 1 pasa. Nah, tegangannya berapa? Berapa tegangannya? 220. 220 volt. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bawah. Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut. Yaitu nih. Ya. Jadi tadi kabel-kabelnya itu ini yang untuk ground, ini ya. Yang untuk ground ini. Kuning apa? Hijau. Warna hijau. Hijau. Ya kan? Itu kalau ground nih, seperti ini yang bawah juga kuning sama hijau. Jadi kalau R-nya itu saya bikin merah, S-nya saya bikin kuning, T-nya adalah saya bikin hitam, netralnya adalah warna Biru. biru. Baru ground. Ground itu apa ground? Pengaman. Tanah. Ground itu apa? Tanah di tanah, Pak. Pertanahan ya. Pertanahan. Artinya apa itu? Fungsinya apa, ground? Untuk menetralkan kalau ada menetralkan arus berlebih. Ya, arus bocor. Ya, atau arus induksi. Ya. Inilah warna-warna kabel yang biasa dipakai sesuai dengan fungsinya ya. Nih. Ya kan? Ya. Oke, kita lanjut. Masuk kita kepada KWH. Ya. Kenapa tadi saya mulai dengan istilah pasa? Ini kan ada KWH meter 1 pasa, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti tegangannya berapa? 220. 220 volt. Ya kan? Oke. Lanjut ini. KWH adalah alat pengukur energi di mana tegangan, arus, faktor kerja, dan waktu berbanding lurus. Atau dapat dituliskan ya, atau ini siapa nih? Atau dapat dituliskan dalam istilah matematiknya, ya kan? U atau tegangan dikali arus dikali cos pi. Ya, cos pi itu kalau 1 pasa adalah 1 ya. Nah, dikali T. Ya. Dikali T. Nah, selanjutnya
Selanjutnya di sini ada energi adalah kemampuan melakukan usaha. Ya. Kenapa saya bikin definisi energi ini? Karena di atas tadi untuk mengukur energi listrik. Energi listrik. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi yang diukur dalam KWH itu adalah usaha. Nah, oke, kita lanjut. Ya, lihat gambar di sebelah kanan. Nih, ini contoh-contohnya KWH meter, ya kan? Ini. Yang mana di rumahmu terserah. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh daripada KWH meter. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, lihat. Mengukur watt atau kilowatt yang pada umumnya disebut wattmeter atau kilowattmeter. Dengan demikian, tenaga listrik dapat diukur dalam satuan watt-hour. Tahu kan watt-hour kan? Ya. Nah, watt jam. Ataupun dalam kilowatt-hour. Jenis-jenis KWH meter. Nih ya. Dilihat dari cara kerjanya, KWH meter itu dapat dibedakan dua jenis. Yang pertama KWH analog, ya kan? Ya, Pak. Nah, KWH digital. Yang analog itu yang lama, yang pakai piringan yang muter-muter itu ya. Ya kan? Masih ingat ada di rumahmu tuh yang ada piringannya muter-muter. Itu yang analog. Sedangkan yang digital, yang piringannya itu tidak kelihatan lagi, tapi yang kelihatan angka-angka. Oke, mengerti? Ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Oke. Pak. Kita lanjut. Ini masuk kita kepada komponen-komponen utamanya. Di dalam KWH itu apa aja sih di dalamnya? Ya kan? Ada di sini kumparan tegangan nih. Jadi di dalam itu ada kumparan tegangan. Ya, fungsinya sebagai pembangkit fluks tegangan. Ya, ini yang ini ya. Yang kedua, ada kumparan arus ini, kumparan arus. Ya, yang fungsinya sebagai pembangkit fluks arus nih. Yang ketiga ini, inilah yang saya bilang tadi piringan yang mutar-mutar itu ya. Piringan yang mutar-mutar. Yang terbuat dari aluminium, ya, dia pasti mutar kalau sudah ada pemakaian arus listrik, ya itu. Selanjutnya ada yang dikatakan magnet permanen. Magnet permanen ini biasanya untuk mengatur kecepatannya atau membuat rem, ya, untuk mengerem piringannya itu. Ya, ini magnet permanen. Ini ada lagi kontak terminal. Jadi kontak terminal ini fungsinya untuk tempat daripada kabel dimasukkan ya, atau tempat penyambungan kabel. Yang di bawah ini adalah pencatat, ya, pencatat ataupun perhitungan atau angka-angka ataupun yang di meteran itu ada situ tulisan-tulisan berapa meter, berapa kWh, ya kan? Iya, Pak. Ada. Ya, Pak. Itulah kira-kira komponen-komponen utama di dalam KWH meter satu pas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Lanjut. Oke. Ini lihat. Nih, gambar fisik KWH meter nih. Ini kan ada meterannya seperti ini kan? Iya, Pak. Di belakangnya itu ada yang hitam. Ya kan? Ada yang hitam itu boxnya atau OH-nya. Atau APP-nya ya kan? OH-nya. Ya. Jadi ini dimasukkan di dalam kotak. Ada yang hitam itu casingnya ya. Di bawah ini yang ada tangannya ini, inilah yang dikatakan MCB di rumahmu. Jadi kita lihat meterannya, bentuknya seperti ini meterannya ya. Meteran aslinya seperti ini. Ya kan? Tapi di dalam box ini nanti ada terminal-terminal angka yang bawah ini, ada yang saya senter ini, ada terminal-terminal yang ada angka-angkanya. Ya. Atau lihat sebelah kanan sana juga ada juga boxnya, ada MCB-nya,
dan ada meterannya ya. Ini bentuk fisik daripada KWH. Oke, kita lanjut. Nah, gambarnya seperti ini. Tapi ini gambarnya ini kalau dari situ mungkin kecil, ya kan? Ini ada keterangannya di sini nih. Keterangannya. Jadi keterangan gambar ini M magnet permanen, ya kan? Magnet permanen itu ini, yang saya center ini. Kelihatan nggak saya center? Nah, inilah yang diatur untuk mengatur putaran daripada piringan ini. Ya, M-nya ini magnet permanennya ini diatur jaraknya terhadap piringan sehingga piringan itu bisa pelan, bisa lambat. Ya kan? Di sini ada juga CP, inti besi kumparan. Ini inti besinya ini yang saya center. Ini inti besi kumparan tegangan. Ya. Inti besinya ini. Baru ada juga WP, kumparan tegangan yang dapat dianggap sebagai reaktansi murni karena lilitan cukup besar. Dan seterusnya, nanti bisa kita pelajari ini sesuai dengan data-datanya ini ya. Nggak usah terlalu spesifik. Ini yang dikatakan terminal-terminalnya itu nih. Terminal. Ya, ini kumparan arusnya, ini kumparan tegangannya. Oke ya. Sampai di situ ada yang tanya? Ada. Oke. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Nih, jadi kita lihat secara rincinya ini. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya, halo yang lain matiin dulu, di mute yang lain ya. Kalau kita lihat ini, di dalam gambar ini, ada yang baru masuk nggak? Oke. Di dalam gambar ini kumparan tegangan ya. Yang atas itu yang bentuknya U ya, ini yang seperti ladang ini, bentuknya U. Ini kumparan tegangan. Yang lurus di bawah ini kumparan arus. Ya, kumparan arus. Jadi misalnya lihat dari F, fasa. Fasa ini warna merah ini kita hubungkan kepada kumparan arus. Ya kan? Dari kumparan arus ini disambung lagi kepada piringannya itu berputar. Terus dihubungkan kepada beban. Ini beban lampu misalnya di rumah kita ini. Ini rumah kita ya. Itu rumah kita. Ya, netralnya masuk dari sini terus ke sini masuk ke kumparan tegangan. Ya. Ke kumparan tegangan, maka dia masuk lagi kepada bebannya. Makanya kalau lampu ini jalan atau lampu ini nyala, maka piringan ini akan berputar. Ya, nanti kita lihat lebih lengkapnya lagi. Nah, ini sebenarnya keterangan daripada ini ya. Keterangan yaitu kumparan tegangan nomor 1, nih, nomor 1. Ya, kumparan arus nomor 2 nih. Ya, elemen penggerak piringan nih. Ya kan? Sama remnya ya. Terminal klemnya nih dan seterusnya. Ini cuma keterangan ya. Tapi di sini dalam rangkaian inilah yang dijelaskan bagaimana hubungannya. Oke ya. Oke, Pak. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Ini ada pengawatan normal. Jadi pengawatan daripada KWH itu atau instalasinya ya. Pengawatan itu adalah pemasangan instalasi ya. Nah, pemasangannya kalau normal seperti ini. Ya. Lihat. Fasanya ini harus ke kumparan arus. Netralnya itu harus ke kumparan tegangan. Ya kan? Ini nih normal. Kalau dia seperti ini normal, maka piringannya itu akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Kalau pasangannya seperti ini normal ya. Kalau normal. Putarannya searah dengan putaran jarum jam. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ya kan? Kalau terjadi seperti ini. Diputar. Yang ini tadi diputar ke sini. Yang ini ke sini. No. Ya kan? Kelihatan nggak diputar? Nah, diputar kan? Nah, kalau terjadi seperti ini. Yang lain di-mute dulu. Yang lain di-mute. Yang lain di-mute dulu. Ya.
Kalau terjadi kamu bikin nanti besok seperti ini, ya, kamu bikin seperti ini, ketukar gitu ya. Ini namanya ketukar kan? Ini tadi normalnya seperti ini. Tapi di sini ketukar kabel. Meteran itu akan berjalan, akan berputar, tetapi arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam di kiri. Ya, ini lihat ini. Kalau ketukar, ya kan, maka putarannya tetap berputar, tapi arahnya ke kiri, balik, ya kan? Itu Iya. adalah yang salah. Salah. Coba dibedakan dulu, dilihat dulu, ada nggak pertanyaan dari sini? Yang lain kalau memang nggak ngomong di mute. Jadi nggak ribut. Ada pertanyaan? Ada? Ya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, diingatin ya, normalnya seperti ini. Nih ya, normalnya seperti ini, abnormalnya seperti ini. Kalau kamu salah gitu ya, oh putarannya pakai kiri Pak, ya kan? Nah, berarti terjadi seperti ini. Ya, kalau putarannya terbalik. Yang jelas kalau putarannya terbalik, angkanya itu tidak berubah. Ya, atau boleh mundur angkanya. Ya kan? Nanti kalau ketahuan PLN, ya kita diomelin. Ya, nggak boleh dibalik putarannya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang seperti ini. Nah, lihat.